Untuk seluruh peserta upacara yang menghadap mimbar, seluruhnya siap, gerak, hadap kanan, gerak, maju, jalan, henti, gerak, hadap kiri, gerak, atur jarak untuk sesuai dengan protokol kesehatan. Lencang kanan, gerak, ambil jarak 4 atau 5 kepal. Pak Dwi geser lagi ke kiri, ke kiri, terus tegak, gerak. Coba semuanya ngecek handphonenya masing-masing, disilentkan atau dimatikan. Bagi petugas Satpol PP yang di gerbang pada saat upacara mulai tidak ada yang keluar masuk. Tolong gerbang ditutup nanti. Baik, rapikan kembali barisannya. Coba lihat pundak temannya yang lebih tinggi dari teman di depannya, silakan maju ke depan. Lihat pundak temannya. Lencang kanan, gerak. Coba yang merasa lebih tinggi dari pundak temannya, silakan ngambil posisi ke depan yang ada di depannya. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Perhatikan untuk pejabat eselon 3 seluruhnya siap, gerak. 2 langkah ke kiri, jalan. Dua langkah ke kiri, jalan. Lencang kanan, gerak. Ya, disesuaikan lencang kanannya. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Jadi enggak jadi kasih ya gitu. Jadi sebalikan tadi mungkin serong masuk ke kiri berikan sedikit. Anginnya makin kenceng, Pak. Anginnya makin kenceng, ngeri ya. Nggak bisa dikendaliin. Benar loh, tadi aja jalan sendiri ngikutin angin. Dia kan putaran terus anginnya di bawah. Saya kira tadi itu ngambil gedung ini aja tuh bentar baru balik udah. Ya udah, kalau itu masih bisa itu. Iya gitu aja. Jangan Untuk kamu dari mana? Kalau dari sini nggak bisa karena
Yang dari sekretariat, Pak Sepli sampai dengan Sini aja nih, nggak apa-apa nih. Gitu nih. Kan ada potongnya, nggak apa-apa. apa nih? Sebelum Penting Gumilar. Bentar doang. Yang dari sekretariat siap, gerak. Cika. Terus Ya. habis udah nanti itu baru. Satu langkah ke kiri, jalan. Pak Sepli itu komandannya siapa? Pak Norman ya? Istirahat tempat, gerak.
Upacara peringatan Hari Pahlawan ke-76 Rabu 10 November 2021. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Perhatian, komando saya ambil alih. Seluruhnya, siap! Gerak! Istirahat di tempat! Gerak! Bupati Kabupaten Tasik Kepulauan Seribu selaku Inspektur Upacara tiba dan memasuki mimbar upacara. Siap! Gerak! Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin para undangan dimohon berdiri.
dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin para undangan dimohon duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persuaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan pahlawan. Tangan pahlawan nasional Abis. Jika saya juga bisa
Karso Sung Tulodo ing Madyo Mangunkarso Tutwuri Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Pesan pahlawan nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Hari kemudian daripada tanah kita dan rakyat kita terletak dalam hari sekarang itu ialah kamu, hari generasi muda. Gubernur berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. San pahlawan nasional RA, tahukah engkau semboyanku? Dua patah kata khas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak. Nasional Jenderal yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Teruskan perjuangan. Act of Zonder. Pemerintah TNI akan berjuang terus. Pesan pahlawan nasional Profesor Muhammad Cita Indonesia tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. San nasional Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. San pahlawan Serang. Untuk keamanan dan kesentosaan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan yang tidak terhingga. Kenal Tengku Arif. Indonesia merdeka harus menjadi tujuan hidup kita bersama. Pesan nasional Gusti Ngurah, kami sanggup dan berjanji tempur terus hingga cita. Pesan pahlawan nasional Supriyadi, jangan sekali menerapkan atau pahlawan nasional Soekarno. 1000 orang tua niscaya akan kucabut Semeru di kan aku 10 pemuda niscaya akan kugunjangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Nasional Muhammad Hatta, pahlawan yang setia itu berkorban bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pula peta. Jangan mengharapkan bangsa ini respek terhadap bangsa ini bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Sang pahlawan nasional Silas Papare, jangan sanjung aku, tetapi teruskan perjuanganku. Pesan pahlawan nasional Bung Tomo, jangan memperbanyak lawan, tetapi perbanyaklah kawan. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Amanat Inspektur Upacara. Barisan istirahatkan. Istirahat di tempat. Rok.
Pada pagi hari ini saya akan membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia dalam rangka Hari Pahlawan 10 November tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah pada hari ini tanggal 10 November 2021 kita dapat bersama-sama memperingati Hari Pahlawan. Negeri ini mengalami penjajahan yang panjang dan menyakitkan. Berkali-kali pemberontakan lokal dikobarkan terhadap penjajah dalam kurun waktu 350 tahun. Namun selalu mengalami kegagalan. Ratusan tahun kita terpecah-pecah karena politik divide et impera atau politik adu domba. Para pendiri bangsa ini menyadarinya dengan membangun identitas bahwa kita semua bersaudara, sebangsa dan setanah air. Inilah pelajaran berharga. Lidi kuat akan sulit dipatahkan jika dalam kesatuan. Kita sadar bahwa kita berbeda-beda, tetapi jangan sampai terpecah-pecah oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Karena akan membuat mundur jauh ke era sebelum Sumpah Pemuda 1928. Kita harus terus-menerus menggelorakan semangat gotong royong serta persatuan dan kesatuan Indonesia. Perbedaan justru semakin memperkaya dan memperkuat kita. Seraya mengembangkan toleransi terhadap perbedaan yang ada dengan berdasar seloka Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Saudara-saudara yang saya hormati, kita harus lebih maju dari tahun sebelumnya. Kita akan buktikan pada dunia kalau bersama kita bisa mewujudkan cita-cita para pahlawan. Karena kita bukan bangsa lemah yang menerima kemerdekaan sebagai hadiah penjajah. Secara bersama kita mengalahkan dan mengusir bala tentara terkuat di dunia. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan ini harus kita contoh dengan satu tekad, gigih berjuang dan pantang menyerah tanpa mengenal perbedaan apapun, serta tidak pernah peduli akan keterbatasan atau halangan. Para pahlawan kita dengan gagah berani memilih melawan bombardir dari kapal perang dan pesawat tempur serta tank dan senjata canggih lainnya, walaupun terkadang hanya dengan mengunci dan keyakinan tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan yang berbalut semboyan merdeka atau mati. Jiwa persatuan yang tidak menanyakan asal
usul dan semangat pantang menyerah. Inilah yang harus kita resapi dan lestarikan sebagai bangsa dalam menghadapi tantangan dan ancaman apapun. Kita adalah anak dan cucu kandung para pahlawan bangsa. Semangat, tekad, dan keyakinan pahlawan harusnya dapat menginspirasi dan menggerakkan kita semua untuk mengembangkan misi bersejarah, mengalahkan musuh bersama yang sesungguhnya, yaitu kemiskinan dan kebodohan dalam arti yang luas. Hari ini sejalan dengan tema Hari Pahlawan tahun 2021. Pahlawanku, inspirasiku. Kita mempunyai potensi besar dalam memenangkan perang melawan kemiskinan dan kebodohan. Karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan letak geografis yang strategis. Tantangan terbesar yang dihadapi yakni dibutuhkannya kerja keras secara berkelanjutan dengan didukung inovasi dan daya kreativitas yang tinggi, serta semangat kewirausahaan yang pantang menyerah. Dalam 20 tahun mendatang, tahun 2020 sampai 2040, kita akan memasuki bonus demografi, yaitu periode di mana angka dependensi rasio mencapai angka minimal. Dalam periode ini akan terdapat lebih banyak tenaga kerja produktif yang bermanfaat untuk memenangkan perang melawan kemiskinan dan kebodohan. Namun di sisi lain juga terdapat kecenderungan berkurangnya lapangan pekerjaan yang harus kita antisipasi dengan cerdas dan seksama. Kenyataan ini harus kita hadapi dengan semangat wirausaha yang sesungguhnya. Kita pasti bisa, karena Tuhan kita maha kaya dan maha adil. Hal ini harus menjadi cambuk untuk meneguhkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Kini saatnya kita berdiri dan bergandeng tangan seraya berteriak, kita pasti bisa. Tentunya dengan taufik dan hidayahnya. Melalui peringatan Hari Pahlawan tahun 2021, marilah kita bersama-sama bahu-membahu dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab serta penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan, memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara sesuai kemampuan dan profesi masing-masing. Apakah manfaat kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan jika kita bukanlah tuan dan nyonya di negeri sendiri? Oleh karenanya, kita akan membuka kesempatan keluarga para penerima bansos yang berusia muda untuk keluar dari kemiskinan. Untuk itu, kita akan mengupayakan program graduasi yang sesungguhnya melalui pendidikan vokasi serta peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berbasis peluang yang ada atau peluang yang bisa diciptakan atau minat dan bakatnya. Tentunya melalui momentum peringatan Hari Pahlawan tahun 2021, marilah kita jadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi di setiap langkah yang penuh dengan inovasi dan daya kreasi. Saudara-saudara yang saya hormati, selanjutnya sebagai penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, marilah kita bersama meluangkan waktu sejenak untuk melakukan hening cipta secara serentak selama 60 detik pada hari ini tanggal 10 November tahun 2021 pukul 8.15. Kita berdoa, seraya berdoa
semoga segala amal ibadah yang telah dilakukan para pahlawan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Kita dan para pahlawan tentu ingin anak-anak menjadi pemenang. Untuk itu izinkan saya berbicara, tidak ada yang tidak bisa asal kita mau atau tidak. Anak-anak Indonesia, dalam apapun keterbatasanmu, kalian bisa kembangkan talenta apa saja, selama tidak ada kata menyerah dan putus asa, dan tetap bekerja keras di tengah keterbatasan yang ada. Dan teruslah menjadi anak Indonesia yang sebenarnya dengan memahami dan menghormati kesepakatan bersama. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga kita menjadi pemenang dalam era kehidupan normal baru. Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak seluruh warga bangsa untuk menyatukan tekad dan langkah secara aktif dalam membangun Indonesia lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan meridhoi kita semua dalam mewujudkan cita-cita para pahlawan. Kobarkan semangat, tekad, dan keyakinan para pahlawan. Jadikanlah pahlawan sebagai inspirasi setiap langkah kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Pahlawan tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Jakarta, 10 November tahun 2021. Menteri Sosial Tri Risma hari ini ditandatangani. Terima kasih. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, di pagi hari yang penuh hikmat ini, di hadapan kemahaagungan-Mu kami bersimpuh, seraya mengadahkan tangan dan wajah kami ke hadirat-Mu, mempersembahkan puja dan puji syukur atas karunia terlaksananya upacara memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021 ini. Sungguh kami melangitkan doa dan harapan, semoga Engkau meridhoi dan memberkahi upacara ini dan menerima persembahan syukur kami serta mengabulkan doa-doa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami menyadari betapa besar jasa para pahlawan kusuma bangsa kami dan teramat berat perjuangan mereka mengorbankan harta benda serta jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa kami. Ampunilah dosa-dosa mereka, lipatkan gandakan pahala perjuangan pengorbanan mereka, dan kedudukan mereka di sisi-Mu. Masukkanlah mereka ke surga. Ya
Allah Tuhan yang Maha Judi, karuniakan pada kami petunjuk-Mu, anugerahkanlah kecerdasan, kekuatan dan keberdayaan untuk mengisi kemerdekaan, membangun kami demi terwujudnya cita-cita kami. Anugerahkan pula kemampuan mempersembahkan pengabdian yang terbaik kami kepada masyarakat bangsa kami menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Ya Allah, yang Tuhan, ya Tuhan yang Maha Perkasa, janganlah Engkau meninggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan diri kami walaupun sedikit pun. Sertailah kami dalam semua aktivitas keseharian kami dan kesempurnaan semua ikhtiar dan pengabdian kami. Hindarkan dari bersikap perilaku menyelisih janji dan melanggar ajaran agamamu yang menjauhkan kami dari ridho-Mu. Tumbuh suburkan tenggang rasa dan solidaritas antar sesama kami, dan teguhkanlah rasa cinta tanah air kepada seluruh masyarakat bangsa kami, serta mantapkanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami. Ya Allah, ya Allah, ya Afu, ya Ghaffar, maafkan dan ampunilah kami, orang tua kami dan guru-guru kami, para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa. Dudukan mereka di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'abbar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Mana? Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Upacara selesai. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Barisan diistirahatkan. Perhatian. Dan cepat gerak. Dilanjutkan dengan acara penyerahan bantuan sosial secara simbolis dari 3 dasawarsa alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang ke-20 yang diterima oleh Bapak Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Oke, baterai.
Komandan upacara dapat membubarkan barisan. Siap.